إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin jamaah Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mencurahkan berbagai rahmat, nikmat dan hidayahnya bagi kita semua dalam menjalani kehidupan ini. Berbahagia sekali rasanya kita bisa berkumpul bersama untuk melaksanakan ritual ibadah sholat fardu Jumat hari ini. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala kehebatannya telah menjadikan kita semua sebagai khalifah di muka bumi ini, membawa rahmat bagi seluruh alam. Iman dan takwa kepada Allah menjadi kunci ketenangan bagi kita dalam menjalani kehidupan ini. Selalu bersyukur atas segala nikmat menjadi kunci keberhasilan umat muslim. Nikmat terbesar bagi kita semua adalah memiliki agama Islam sebagai agama yang sempurna. Agama Islam menjadi petunjuk bagi umat manusia pada semua aspek kehidupan, lengkap dengan tuntunannya untuk bidang ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan. Untuk bidang sosial budaya, terutama aspek kehidupan masyarakat, agama Islam memberikan tuntunan yang sangat lengkap dan menyeluruh untuk kita menjaga kesehatan dalam kehidupan keseharian kita. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mendefinisikan sehat sebagai suatu keadaan yang sempurna, baik fisik, mental, dan sosial. Tidak hanya bebas dari penyakit dan kelemahan. Dalam pandangan Islam, seorang muslim yang kelihatan sehat badannya, staminanya kuat, akan tetapi tetap dinyatakan tidak sehat dalam pandangan Allah kalau dalam dirinya terdapat penyakit riya, iri, dengki, rakus, sombong, dan tamak, tidak suka melihat orang lain senang. Menjaga hati menjadi penting untuk menghindari penyakit-penyakit ini. Kita perlu berhati-hati agar terhindar dari penyakit hati. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, Islam mengajarkan untuk menjadi insan yang sehat dan kuat, sehingga masa depan Islam pun menjadi cerah dan maju. Sejalan dengan perkembangan zaman, baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan pentingnya menjaga kesehatan. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, dua kenikmatan
kebanyakan manusia tertipu pada keduanya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Di dalam riwayat yang lain, baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Hadis riwayat Muslim. Allah Subhanahu wa taala lebih mencintai mukmin yang kuat karena mukmin yang kuat mampu melaksanakan amanah yang ada padanya. Mukmin yang lemah harus berjuang untuk menjadi lebih kuat dan meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Demikian juga dengan pentingnya menjadikan generasi muda Islam yang kuat sebagai penerus tongkat perjuangan Islam dalam mewujudkan kebahagiaan dan kedamaian di bumi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 9, Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dhurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Jemaah sholat Jumat rahimakumullah, tumbuh kembang anak normal menjadi tujuan dan harapan kita bersama. Anak yang sehat dan kuat serta berakhlak mulia menjadi impian kita bersama sebagai penerus generasi bangsa Indonesia. Namun, anak yang lemah secara medis adalah anak yang kurang gizi dan sering sakit. Anak yang kekurangan gizi bertumbuh pendek, kecerdasannya juga pendek, dikenal dengan sama stunting. Anak stunting saat ini jumlahnya sangat banyak. Angka anak yang mengalami stunting di Indonesia masih cukup tinggi. Angkanya mencapai 37%. Angka ini memperlihatkan bahwa 3 atau 4 dari 10 anak Indonesia dalam kondisi stunting. Di Provinsi NTB yang kita cintai ini, kasus anak stunting ditargetkan turun sebesar 40% pada tahun 2024. Sejalan dengan target nasional dari 19% pada tahun 2022 menjadi sebesar 14% pada tahun 2024. Data ini menggambarkan bahwa kita warga NTB masih perlu bekerja keras menurunkan angka stunting ini. Semua pihak, baik pemerintah dan masyarakat, perlu bergotong royong untuk mensukseskan penurunan target 14% pada tahun 2024. Tugas ini sangat penting untuk kita semua hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umat muslim, penanganan anak stunting ini akan menjadi amal dan ibadah yang baik bagi kita semua, sesuai dengan peran kita di masyarakat sebagai kepala keluarga, pendidik, pelajar, pekerja, dan peran penting lainnya yang sedang menjadi tanggung jawab kita bersama. Pemerintah mengharapkan partisipasi aktif semua elemen masyarakat sebagai bagian dan ikhtiar kita meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kejadian stunting tidak terjadi begitu saja, melainkan terjadi karena kekurangan gizi dalam waktu yang sangat lama. Bahkan sejak anak dalam kandungan, kekurangan gizi pada ibu hamil harus menjadi perhatian kita semua. Perhatian keluarga dan suami kepada ibu hamil sangat menentukan kesehatan anak di dalam kandungan. Kewajiban suami memberi nafkah kepada istri diterangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 233 yang artinya, dan kewajiban bapak memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Dan ketika anak lahir, salah satu kewajiban yang paling penting dilakukan adalah memberikan anak itu air susu ibu atau ASI. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 233, Allah Subhanahu wa taala berfirman, para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya
selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Di dalam ayat ini telah jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala menghimbau agar hendaknya ibu menyusui anaknya selama 2 tahun. Himbauan untuk menyusui selama 2 tahun tersebut juga tercantum di dalam Al-Quran surat Luqman ayat 14. Dalam ayat tersebut Allah berfirman yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Quran surat Luqman ayat 14. Jemaah Jumat rahimakumullah, Islam mengajarkan keseimbangan antara urusan dunia dan akhirat, sehingga umat Islam harus tangguh dalam berbagai bidang, tak hanya dalam urusan akhirat saja, namun segala lini kehidupan, baik sosial, budaya, kesehatan, gizi maupun ilmu pengetahuan, sehingga mampu berdiri sendiri, tak bertanggung pada orang lain. Dunia memang sangat berarti bagi manusia karena merupakan ladang menuju akhirat, yaitu tempat menanam serta tempat investasi. Banyak orang yang tergoda bahkan lalai, mabuk dengannya sampai meninggalkan kewajiban-kewajiban yang harus ia kerjakan, seperti seorang suami yang lupa akan kewajibannya untuk menafkahi istri dan anaknya, atau sebaliknya seseorang anak terlena sampai lupa kewajibannya untuk menghormati dan mendoakan kedua orang tuanya. Dalam hal ini Al-Quran memberikan peringatan bahwa akhirat itu sangat penting. Begitu juga urusan dunia tak kalah pentingnya. Tinggal kita mampu menyesuaikan serta mengkombinasikan agar urusan dunia dan akhirat berjalan bersamaan. Seperti potongan ayat dalam surat Al-Qasas ayat 77 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi. Marilah kita bersama-sama bergerak dan mulai melakukan aksi nyata untuk mendukung upaya penanggulangan stunting di Provinsi NTB. Kerja keras, kerja sama, dan saling tolong-menolong di antara kita akan mendukung keberhasilan penanganan kasus anak stunting. Mari kita bersama-sama membangun dan mengedukasi masyarakat bahwa stunting bukanlah aib. Menjadi tugas mulia kita bersama untuk menjaga kesehatan anak-anak kita semua, terhindar dari berbagai penyakit, hidup sehat, makan makanan bergizi, mendapat ASI yang cukup, selalu berdoa agar kita selalu di dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang sama-sama mengharap rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah Al-Quran dan hadis menekankan bagaimana pentingnya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan menjaga kesehatan dan gizi anak kita. Karena anak yang sehat, bergizi dan terbebas dari stunting akan menjadi generasi Islam yang kuat di masa mendatang. Semoga perjuangan kita menurunkan stunting di NTB mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal samiul alim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أنكم قادمون إلى الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واعلموا أن الله تبارك وتعالى قد قال في كتابه الكريم فقال قولا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى أتباع سيدنا محمد ورضى الله عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله أجمعين وارحمنا معهم بعفوك وكرمك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد أهل بيتنا وأقاربنا وذرياتنا من بعدنا وجيراننا وأهل قريتنا ومن حواليها أجمعين. ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله. أقم الصلاة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.